Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 66 Jakarta, dan di sini ada kegiatan untuk mencegah kekerasan seksual di satuan pendidikan dengan memberikan bekal pada peserta didik. Ini hal yang sangat positif. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih semua. Apa kabar SMP 66 Jakarta hari ini? Cerdas, antusias. Setengah 7. Oh, berdasarkan jarak rumahnya dari sekolah ya. Oke, teman-teman, saya mau kita samakan jawabannya. Kalau nanti saya tanya, apa kabar SMPN 66 Jakarta hari ini? Jawabnya pakai gerakan penuh semangat, cerdas, antusias. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa. Kita coba. Bapak Ibu izin boleh ikutan ya. Ibu-ibu yang di belakang juga nih. Siap. Baik. Apa kabar SMPN 66 Jakarta hari ini? Cerdas, antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Teman-teman, kalau dari tema ini pergaulan sehat remaja putri. Nah, kira-kira akan membahas tentang apakah kita? Ada yang tahu? Lihat kanan, lihat kiri. Oke, namun sebelum ke sesi itu, mohon izin, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Mesyapora MPD, dengan segala hormat dipersilahkan. Silahkan Bu. Ya. Anak-anak ya, nah mari kita syukuri. Semua ini adalah kehendak Allah, izin Allah. Sehingga tema kita hari ini pergaulan sehat remaja putri. Nanti anak-anak ibu akan dapat informasi yang benar. Kadang-kadang dalam pergaulan kita kata teman saya, kan ini, oh kata teman saya pacaran itu nggak apa-apa begini, gitu. Kata teman saya, kata saudara saya, terus saya lihat di medsos, gaul itu nggak apa-apa kok begini gitu. Nah, nanti kita akan dapat informasi yang benar dan tepat, sehingga nanti dengan pergaulan yang benar, anak ibu semuanya punya masa depan. Karena saat kita salah gaul, itu nanti akan berakibat masa depan kita tidak indah. Mau nggak masa depannya tidak indah? Tidak ya, setuju semua kita ya? Ayo nanti kita dengarkan bersama, ikuti dengan baik, buka pikirannya. Hari ini saya siap menerima informasi yang benar buat diri saya, yang benar untuk masa depan saya yang indah. Siap anak-anak? Ya, sekali lagi Bu Retno terima kasih banyak. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat tim DCI. Sekian dari saya. Terakhir terima kasih buat guru-guru hebat di belakang yang selalu siap mendampingi. Besarin, insya Allah kelihatan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pasti juga sudah hadir meskipun ini hari libur ya. Berarti libur juga jadi bangun pagi ya. Nah, tapi kan nggak apa-apa, tadi datangnya nggak kepagian banget ya. Oke, baik adik-adik sekalian, sesuai dengan undangan, saya akan ngebahas tentang Ibu Kepala Sekolah memintanya ya ada kaitannya tadi ya Bu, bagaimana membangun pergaulan sehat untuk remaja putri ya. Oke, lanjut, kita next aja ya. Oke, next aja. Nah, adik-adik, di negeri kita ini pada tahun 2021 tuh pemerintah pusat ya melalui KPPA membuat survei pengalaman hidup anak.
Sebenarnya pertanyaannya banyak, tapi berkaitan dengan kekerasan seksual ya. Saya coba tampilkan next. Datanya seperti ini. Jadi ini yang disurvei usianya 13 sampai 17 tahun. Berarti termasuk usia kalian ya saat ini ya. Nah, tapi waktu 2021 belum, masih SD kan? Nah, belum termasuk yang disurvei. Nah, survei menunjukkan bahwa dari 11 anak perempuan, jadi setiap 11 anak perempuan satu mengalami kekerasan seksual. Setiap 11 anak satu ngalamin. Anak laki-laki bebas nggak sih? Enggak. Anak laki-laki juga mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual, dan kalau anak laki-laki lebih sedikit, dari 17 itu satu ngalamin. Ya, tapi anak perempuan maupun anak laki-laki keduanya rentan mengalami kekerasan seksual. Lanjut. Nah, lalu kekerasan seksual itu tidak cuma luring, ketemu langsung, bersentuhan langsung. Ada kekerasan seksual itu secara daring. Kok bisa ya kita ngalami kekerasan seksual tapi kitanya nggak ketemu gitu. Nah, tapi ini secara daring. Nah, Indonesia adalah 10 negara teratas di dunia. Jadi dari 188 negara, Indonesia urutannya itu masuk 10 besar. Kenapa? Menurut data, hal ini didukung oleh survei ya, oleh expert tahun 2020, ternyata 3 dari 10 anak mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual online. Berarti lebih besar lagi tuh dari data tadi. Data tadi kan 11:1 mengalami kekerasan seksual. Sekarang yang online ternyata setiap 10 anak 3 ngalamin. Ya. Oke. Nah, ini ya kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya, kalian tuh sebenarnya dilindungi dari paparan ataupun potensi-potensi mengalami hal ini. Tapi kenapa kita ngalamin gitu ya? Lanjut. Saya yakin ini semua punya media sosial ya. Ada nggak Instagram? Siapa yang punya Instagram di sini? Tuh kan, mayoritas ya, Mbak ya, Mbak Nova ya. Jadi ini menunjukkan nih Bu Kepala Sekolah bahwa anak-anak tuh rentan sebenarnya ngalami. Ada 3 ancaman utama bagi anak-anak yang tumbuh di era digital. Ini kalian nih. 1. Data KPAPA menunjukkan bahwa anak Indonesia usia 12-17 merupakan sasaran pelecehan dan eksploitasi seksual secara online. Ya. Yang kedua, dari Center for Digital Society yang dilakukan terhadap anak usia 13-18 menyatakan bahwa 45,30% mengaku menjadi korban cyberbullying dan 38,41% merupakan pelaku. Jadi anak dengan anak nih banyak ya pelaku. Platform yang sering digunakan untuk kasus cyberbullying itu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kalau Facebook saya yakin usia kalian nggak ada yang ke Facebook ya. Pasti Instagram ya. Jadi 2 ini, Instagram maupun WhatsApp, mungkin semuanya pasti pakai WA. Ini bisa menjadi tempat bagi kalian mengalami sasaran atau kekerasan seksual secara daring. Lanjut. 3 ancaman ini berasal dari mana? Pertama, orang asing. Nah, hati-hati, kenalan, ada DM nih masuk ke Instagram, lalu orang ini ngenalin diri padahal bukan dirinya, ya. Mengenalkan diri, mau kenalan, saya misalnya kamu usia 13-15, yang ini nih ngakunya anak SMA atau anak kuliah, lalu dia pasang foto ganteng, ya, foto ganteng padahal bukan fotonya, bisa saja itu fotonya orang Korea atau siapa yang ganteng di media sosial diambil, lalu menggunakan identitas palsu, mendekati kamu bulan demi bulan. Biasanya akan dimulai dari kenalan, punya saudara berapa, tinggal di mana, kelas berapa. Berikutnya, ada PR nggak? Udah selesaiin PR-nya belum? Berikutnya, udah makan apa belum? Nah, mulai tuh kamu kelepek-kelepek tuh mulai. Kok ini perhatian banget ya? Lalu bersepakat pacaran yuk secara online. Terjadilah pernyataan cinta dan diterima secara online. Setelah pacaran, nah mulai deh nih, jangan pakai jilbab dong, coba buka jilbabnya, kan ini di kamar cuma kita berdua kan, lewat online kan. Nah mulai buka. Berikutnya yang diminta bukan buka jilbab, buka pakaian bagian atas.
tukeran. Nanti dia nggak pakai muka, nggak usah pakai muka misalnya. Pertama, karena dia akan mengirim tanpa muka gitu. Karena aslinya dia bukan itu kan. Atau dia kemudian mulai itu, kita ketemuan yuk, kopi darat. Nah pas kopi darat nih, tolong handphone ditaruh, ditinggal aja di rumah. Jangan cerita siapapun sampai temenmu kalau kita mau ketemuan. Nah, itu patut curiga tuh. Ketemulah di sebuah tempat. Kok bukan sesuai fotonya ya? Lalu dia bilang, saya diminta jemput kamu. Lalu dibawalah ke sebuah tempat. Di situ kamu disekap, bisa diperkosa, dan bisa apa saja terjadi sama diri kamu. Jadi hati-hati berkenalan secara online. Ya, itu menjadi bagian penting karena kamu lahir pada era yang digital seperti sekarang. Mungkin zaman ibu kepala sekolah dengan saya tidak mengenal yang beginian, tapi di era kalian berhadapan dengan yang kayak gini, kejahatan semacam ini. Nah, generasi Z itu kan adalah kalian ya, usia antara 11 sampai 26, kelompok terbanyak berbagi oversharing di medsos. Mereka memiliki pengetahuan tentang keamanan online, tapi paling rentan kena penipuan. Ya tadi, ditipu orang-orang yang ngakunya ganteng tadi, ya, dan ngaku orang mana dan lain-lain, padahal mereka adalah penjahat, ya. Nah, orang-orang ini, ya, ini di usia kalian yang begini, hati-hati mengupload atau kalian sharing di media sosial terkait dengan diri kita. Jangan gunakan, ya, misalnya identitas kamu ada di media sosial ketika kamu masih usia anak. Itu sangat berbahaya. Lalu gimana kalau kita posting kita sekolah di mana? Sebenarnya sih sebaiknya tidak juga menerapkan, tidak sering-sering lah, jangan ya, kalau sesekali kegiatan sekolah kemudian memunculkan, oke lah. Tapi sebaiknya jangan membuka identitas kita, rumah kita, ya, kemudian itu sangat berbahaya karena diincar dari situ. Satu lagi, jangan sekali-sekali curhat galau-galauan di media sosial, karena kalian bisa jadi sasaran. Langsung ditangkap nih si predator ini. Wah, pendekatannya ini galau nih. Maka disitulah dia membangun sikap empati, perhatian. Lah kamu nih yang sedang dalam kondisi galau bisa kena makan umpannya mereka, ya. Jadi hati-hati. Usia kalian, generasi kalian, ancamannya bukan cuma luring, tapi juga daring. Sampai sini paham ya? Nggak terlalu sulit ya memahami yang ibu jelaskan ya? Oke, lanjut. Nah, apa itu eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring? Nah, eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring itu adalah, ini mengacu pada situasi yang melibatkan teknologi digital atau internet dan komunikasi di beberapa titik selama kontinum pelecehan atau eksploitasi terjadi. Seperti saya ceritakan tadi, paham ya? Pendekatannya kayak gitu, ya. Kan tuh dibutuhkan koneksi internet, wifi, dibutuhkan kamu harus punya kuota atau wifi, kamu harus punya alat, kan begitu. Nah, baru bisa terjadi tuh. Kalau kamu nggak punya semua itu ya nggak terjadi, kan gitu. Nah, ini dapat terjadi sepenuhnya melalui daring atau melalui campuran interaksi daring dan tatap muka. Jadi ketemuan pertama makan gitu ya, misalnya. Lalu, tapi biasanya enggak. Biasanya begitu ketemu, lama berkomunikasi sekitar 3-6 bulan, begitu ketemu pasti ada sesuatu yang kamu kejebak gitu. Ya, jadi hati-hati ya terhadap kenalan-kenalan di dunia maya. Lanjut. Nah, ini bentuknya adik-adik. Ya, yang pertama adalah materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi anak. Ini kejadian di Lampung. Anak SD kelas 6 semua, mulai dari satu anak galau ketangkep predator, lalu dia dimasukkan ke dalam grup WA. Setiap hari grup WA ini ngirim pornografi, video, foto. Lalu ceritanya nih, anak ini cerita ke temennya yang usianya tuh memang pingin tahu nih hal-hal yang sifatnya seksualitas.
Lalu gini, masuk aja nih ke grup ini, mau lu dimasukin? Masuk. Ternyata dalam satu kelas itu 22 anak masuk, laki maupun perempuan. Pelaku tinggalnya di Palembang, korban tinggal di Lampung. Nah, di grup itu ternyata setelah diperiksa polisi ada 4 provinsi lagi yang juga anak-anaknya masuk. Usianya SD dan SMP. Sampai kemudian grup ini terbongkar. Jadi mulai curiga kenapa anak-anak ini, nah ini konten pornografi berbahaya banget. Karena kamu punya 5 bagian otak, kalau kamu kepapar konten pornografi, 5 bagian otak kamu rusak. Otak yang berpikir, otak yang kompromi. Nih ya, kita misalnya kamu datang ke sekolah pagi, itu bentuk kamu masih sehat secara otak karena oh ya nanti ada konsekuensi kalau saya nggak datang misalnya. Atau kamu begini, saya ingin dapat ilmu, saya mau datang, kan berarti otaknya masih berfungsi baik. Nah, kalau anak-anak yang terpapar konten pornografi, ini biasanya rusak seluruh bagian otak. Bisa nggak diobatin? Bisa, tapi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dan yang menangnya harus psikiater. Karena ini udah nggak cuma sekedar terapi, tapi dia harus minum obat, ya. Kan gak ada yang mau dirawat di rumah sakit jiwa ya. Oke. Nah, yang kedua adalah grooming online untuk tujuan seksual, ya. Misalnya gini, main kenalan di game online, kan pakai grup ya. Lalu gini, kalau game online tuh kan ada yang kita harus beli apa tuh? Macam-macam biar kuat kan. Harganya mungkin antara 50 sampai 100 ribu. Terus si pelaku nih kan kenalan nih, ketemuan di online kan, game online. Lalu dia bilang, kamu mau nggak saya beliin ini 100 ribu tapi kirim foto telanjang. Nah, anak kemudian kan mikirnya gini, cuma syaratnya itu doang gitu kan, kirim. Padahal foto ini nanti masuk ke grup para pedofil dunia. Ada situsnya. Nah, itu sengaja tuh. Jadi dengan harga cuma 100. Nah, terus berikutnya mulai diancam. Ini kalau nggak mau disebarin ke orang tua kamu, maka kamu harus bikin video. Nah, itu mulai kayak gitu tuh. Jadi kamu hati-hati betul. Grooming itu namanya. Berikutnya ada yang mau lihat, itu berarti orang jahat. Karena seharusnya itu hanya kamu yang melakukan. Bahkan keluargamu sekalipun nggak boleh. Ya kecuali mama misalnya. Lalu kalau ke dokter, mamanya harus ngedampingin waktu dokter memeriksa bagian itu. Misalnya ada sakit di bagian itu. Maka harus didampingi orang tua. Nah, sexting ini adalah kita pacaran, terus gini. Di kamar, nah ayo barengan gitu ya. Sama-sama ya, oke. Buka bajunya, nah di sana juga, itu namanya sexting, paham kan? Jadi pacarnya sama yang pasangannya sama-sama ngelakuin itu tapi di videoin. Jadi pakai video call gitu, ditaruh video callnya HP-nya terus sama-sama, paham nggak kamu maksud saya? Itu namanya sexting. Jangan lakukan itu, ya. Nanti putus, nah ini saya nanganin kasus anak SMA. Putus, cowoknya nunjukin ke temen circle-nya. Nih cewek mantan gue nih. Kan ada foto-fotonya tuh, tidak senonoh. Terus kata temennya, kirimin dong ke gue gitu kan. Nyebar ke 2 sekolah. Ini kebetulan beda sekolah. Si cewek sama cowok ini waktu putus terjadi penyebar. Memang kalau kamu ngirim sebuah foto atau video tidak senonoh dirimu, kamu yakin tuh orang itu akan menjaga? Kalau udah kekirim kita udah nggak tahu mau kemana. Lagian ya pacaran, apalagi seumur kamu, kan cuma kenal-kenalan seneng-senengan, bukan menikah kan? Jadi apa kamu jamin bahwa dia jodoh kamu? Enggak, lalu kamu ngasih yang kayak gitu. Nah, paham ya? Jangan lakukan itu. Berikutnya adalah, maaf, ini pemerasan. Pemerasan tuh gini, udah punya semuanya, nih kalau nggak mau disebarin, bayar. Itu banyak kasus. Bahkan artis saja yang kena. Karena ketika dia pacaran, semuanya tuh direkam, gak keberatan, namanya juga pacaran. Giliran putus, itu dia kemudian, nih gue sebarin ya. Karena dia artis dan harus jaga nama baik,
Mulai deh dia kirim uang, bayar. Tapi nggak berhenti nih meresnya. Akhirnya lapor polisi juga. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah streaming. Nah, ini anak-anak yang kejebak. Jadi live streaming ini dibikin oleh kelompok pedofil. Streaming, kamu tahu kan ya, berarti kayak kamu pernah Google Meet. Kan itu si narasumber kelihatan lah semua, ya kayak kira-kira begitu. Jadi kita dipaksa melakukan adegan ya sendirian, tapi itu dan ditonton banyak orang. Ini hati-hati banget. Jangan kejebak sama hal begini. Nah, terakhir adalah cyberbullying. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Oke, kira-kira itu hal-hal yang kamu pernah dengar nggak yang saya sampaikan? Pernah. Jadi sekarang udah tahu ya, jangan mau jadi korban dengan rayuan maut apapun ya. Oke, lanjut. Korban ini biasanya kalau udah jadi korban cenderung milih diam. Tidak speak up karena takut disalahkan. Tapi pemerasan misalnya, pemaksaan streaming terus berjalan. Ancaman-ancaman, lama-lama stres berat, nggak berani ngomong kemanapun. Nah, kasus bunuh diri tinggi untuk ini. Anak-anak kejebak begini, kemudian mereka memilih mengakhiri hidupnya. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut. Beragam kasus nih, next. Misalnya ini adalah putri PJ Gubernur Papua Pegunungan. Pacaran baru kenal 2 minggu, ketemu di dalam kos, dia dicekoki minuman keras dan dicampur dengan obat perangsang. Setelah itu anak ini kejang-kejang meninggal, dan saat dia sedang merenggang nyawa, dia diperkosa. Nah, ini ada kasus gini. Ini padahal anak PJ Gubernur loh. Lalu berawal kenalan di medsos, para ABG ini jadi korban perkosaan. Hati-hati dengan media sosial. Jangan kenalan sama orang yang gak jelas. Ya, jangan pernah percaya, karena saya pernah nanganin anak umur 16 tahun di Jogja. Ternyata dia korban tuh, sampai sektik, sampai termasuk streaming seks. Lalu akhirnya anak ini pada kondisi depresi berat, ibunya menemukan, kok ini kayak depresi. Guru BK-nya juga akhirnya ketika diminta terapi ke psikolog terungkap. Lalu akhirnya ini dipancing oleh polisi, si pelaku. Ternyata pelaku tuh pengangguran, padahal ngakunya mahasiswa kedokteran. Dan pelaku berada di mana? Aceh Utara. Jadi sepanjang dia, kan ini dipancing sama polisi, itu tahu posisi. Jadi ada alat bagi polisi, ini asal komunikasi terus, nanti ketangkep tuh sinyal itu dia berada di mana GPS-nya. Lalu kan di Aceh ada polisi juga kan, tinggal perintahkan polsek setempat tangkap. Kurang dari 24 jam ditangkap. Sepanjang itu kecuali dia itu udah matikan. Oke ya, demikian video ini. Tadi anak-anak juga sangat semangat untuk melihat dan juga bertanyanya juga banyak. Luar biasa loh untuk SMP, ini banyak banget yang bertanya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.